itu video ketiga dengan Om Yudo Haryanto. Sudah cerita soal ditolong ibu-ibu di Diklat Sawangan, sudah cerita bergetar menerima uang kontrak pertama dari Pelita Jaya. Sekarang saatnya ke Persita, karena saya tuh tahunya Om Yudo Haryanto itu ya pemain Persita. Pelita saya nggak tahu, bahkan Mataram Putra saya nggak tahu ya. Maaf ya, di Google nggak ada soalnya Om. Nggak, pemain sepak bola nggak terkenal loh. Iya betul. Tapi kan ya. saya dapet akhirnya. Amin. Om, sempat nganggur ketika sakit tipes di Betul. Mataram Putra, Betul, ya. terus pulang ke Semarang penyembuhan, balik lagi ke rumah Diklat Sawangan. Iya. Nganggur. Ya. Dapat tawaran dari PKT dan juga Putra Samarinda. Iya. Barito sama. Barito Putra Samarinda ya Om. Tapi akhirnya memilih Persita. Itu perjalanannya seperti apa? Ya, setelah saya istirahat di Semarang, kemudian saya ke Pelita Jaya, ketemu almarhum Pak Andri Amin, manajer. Iya. Memang ada tawaran di Barito sama Pusam, terus nggak jadi saya ambil. Kemudian Pak Andri Amin telepon sama OPD dulu. Oke. Kemudian menawarkan bahwa ada pemain nih yang belum dapat klub. Saat itu masih ingat saya Liga 1, penggabungan antara Persikatan dan Galatama. Tapi putaran pertama saya belum dapat klub karena masih penyembuhan. Oke. Yang di Semarang itu. Itu Liga 1. Liga 1. Liga 1, oke. Tahun 95-96 kan. 94 95. Ya betul, 95. Oke. Saat itu. Terus kemudian saya ditawarin Persita, saya ambil. Ya. Kemudian Itu putaran kedua. putaran kedua. Putaran kedua, oke. Putaran kedua saat itu langsung uji coba ke Singapura. Pertama kali saya kasih luar negeri sampai saat ini ya saat itu aja. Saya nggak pernah keluar negeri lagi. Oh, nanti keluar negeri sama saya. Sebetulnya orang kampung ini. Oh, berarti putaran kedua itu Persita tambah pemain gitu, Tambah pemain, betul. Tambah pemain. Okay. Saya masuk. Kemudian uji coba di Singapura. Terus disitulah saya mulai perjalanan merasakan klub yang awalnya Persikatan. Itu masih berarti manajernya Pak Satim Supyan? Betul, Pak Satim Supyan. Terus kemudian Pak itu banyak pejabat-pejabat, Pak almarhum Pak Hermansyah, ya, itu. Terus kemudian banyak yang lain lah pejabat-pejabat di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang. Nah disitulah awalnya saya bergaul, merasakan atmosfer di sebuah klub yang Perserikatan. Iya. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saya belajar hidup. Tapi itu belum jadi PNS ya? Belum jadi, oke. Terus kemudian ditawarkan saat itu di Persita Tangerang untuk menjadi pegawai. Itu musim keberapa? Musim pertama itu langsung ditawarkan. Oke. Saya sempat masuk di PDAM. Dikasih SK PDAM Kabupaten Tangerang, tapi saya nggak pernah masuk kerja, sampai nggak ngerti kerja kayaknya apa gitu kan. Kemudian saya ada masukan dari temen, jangan di PDAM, kalau bagus di Pemda saja. Umur SK PDAM itu cuma 1 tahun, kemudian saya pindah dapat SK lagi di Dinas Bangunan Pemda. DPU. Terus kemudian saya belajar bekerja, saat itu honorer, masih honorer. Tapi masih main bola? Masih main bola. Oke. Jadi main bola dapat gaji 2, gaji sebagai pemain dan sebagai honorer. Tapi honorer kan sewaktu pekerjaan aja. Itu udah nikah? Sudah. Udah nikah ya? Ya, saat itu pas putaran pertama itu saya belum nikah, baru putaran keduanya waktu Liga Indonesia kedua saya baru nikah. Oh, masih Liga Danil ya itu? Ya, terus kemudian saya dapat memang istri saya kenal waktu di Mataram Putra. Orang Jogja? Orang Kendal. Orang Kendal. Kuliah di Jogja, kemudian saya di Tangerang, kemudian 1 tahun hubungan, kemudian saya lamar, saya ajak ke Tangerang. Oke. Jadi ada 2 profesi sebagai honorer PDAM pertama dan Pemda serta pemain Persita. Dan di awal-awal musim itu, awal musim Liga 1 itu kan pemain asing belum ada ya? Belum ya, ada. Liga 1 belum ada kan? Baru kedua. Ya. Kalau nggak salah 2 pemain asing. Betul. Fabio sama Sinval Braga. Ya, dari Brazil. Saya potong dulu. Orang Persita Tangerang itu tidak pernah tahu bahwa pemain asing namanya Sinval Braga. Ya. Dan saya kasih tahu Fabio Oliveira kemarin, Sinval itu jarang dipasang sih tapi ya. Karena memang kayak buat nemenin Fabio aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ada kekurangannya Sinval memang di komunikasi. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Sempat berantem juga sama saya.
sama teman-teman yang lain, Iya. karena menerjemahkan susah. Kalau dia Oke. sedikit bahasa Inggris kan agak lumayan. Kalau Dia gelandang bertahan ya? Ya, gelandang bertahan. Beda pendapat sering sama pemain, pelatih sering terus. Oke. Nggak lama itu sih Nolbrand. Ya, setengah musim aja dia. Betul, iya. Oke. Nah, di Liga 2 ada orang-orang baru kan. Selanjutnya setelah Fabio ada Anthony Dejan. Ya, Andre Dejan, ya itu. Tapi kan Om Yudo ini di Persita nyaris menjadi pilihan utama di belakang terus kan? Ya, beberapa kali. Jadi saya memang dirotasi sama Om Beni karena Om Beni juga tahu karakter saya. Iya. Waktu di Pelita dulu, kadang di bek kanan, di stopper sampai di gelandang bertahan, saya selalu disuruh menjaga pemain bintang. Saya sukses, alhamdulillah. Roger Milla dapat kartu kuning karena saya. Jackson F. Thiago juga pernah. Halo Gitu Big Man, saya terus. disebut-sebut nama Anda lo Big Man. Halo friend. Terus kemudian Carlos de Melo. Oke. Jadi selalu saya instruksinya Om Beni saya masih ingat. Iya. Nggak banyak. Iya. Cuman saya Yudo kesini. Ya Om. Bintang ini kamu jaga, ke WC saja ikut. Oke. Clear sudah. Saya bisa nerjemahkan, Iya. tapi karena Veotomax saya waktu itu memang alhamdulillah bagus. Iya, iya, iya. Saya secara endurance-nya baik. Iya. Jadi prinsip saya siap dan saya harus mengeluarkan tenaga lebih 2 kali lipat dibandingkan penyerang. Oke. Saya selalu bisa mengamankan, jaga lawan, jaga harus sabar kapan, harus ambil intercept bagaimana. Tapi siapa Om yang paling sulit dijaga di era itu? Ada kan ada Fata Matano, ada Betul. Jackson, ada siapa lagi, Gomez de Oliveira gitu. Ya. Siapa yang paling di era itu? Dejan Busevic juga. Ada yang paling sulit, ada Roger Milla satu, yang Yeah. pemain Arema Malang satu. Oh, Paco Rubio. Bukan, yang dari Papua, siapa? Miki Tata. Oh, Miki Tata. Allahu Akbar, itu paling sulit sekali karena badannya gede, Iya. keras gitu, Oh. dan bisa menjaganya sulit. Kalau Jackson berarti biasa-biasa aja dong ya? Insya Allah masih bisa lah, tapi secara skill susah ditebak. Iya, iya, iya. Ya luar biasa. Tapi kalau Roger Milla itu memang kelas dunia ya? Ya, kalau kita intercept dia bisa jaga badan kita. Kemudian kalau kita nahan di belakang, dia berbalik badan, kita tinggal digoyang. Itu harus benar-benar pemain belakang harus bisa memahami sekali. Padahal umurnya 40 waktu itu ya dia. Betul. Dan saya juga dapat pelatihan saat itu sama Selivir Milosevic waktu di kita. Sama itu saya cerna banget dengan Om Beni juga cara menjaganya antara pemain belakang, lawan dan gawang. Itu menjaga gawang. Bagaimana kita menjaga kemurnian gawang. Yang kan dulu. Ya Pak. Jadi membuat Roger Milla di kartu kuning. Sama aja Sudrajat. Oh, aja Sudrajat ya. Kartu kuning Bang Rahmat Darmawan, siap Bang. Kartu kuning karena saya. Berarti itu derby dong ya lawan Pak. Iya. Derby Persikota. Ya? Persija waktu Oh, masih Persija lah. Persija? Ya, waktu di Menteng. Oh. Kami menang 4-0. Ya di Menteng gitu. Nah, Om, di Persita sampai kapan? Walaupun pemain ini tapi kok kayaknya tidak mau meneruskan sepak bola lagi. Ya, di Persita saya tahun 2000 umur 27 masih muda sekali. Iya. Tapi Persita kan sempat degradasi ya di Ah. Aceh waktu itu kan lawan Persiraja itu sebelum tsunami. Terus kemudian saya sudah secara itu pergantian pemain. Iya. Terus kemudian saya tidak masuk kembali, kemudian saya meneruskan kepegawaian saya. Dari situlah saya Berarti mulai pensiun umur berapa ya? umur 27 Tahun tahun 2000. 2000 ya? Ya, jadi saya dapat tawaran kembali di klub lain, nggak saya ambil semua. Apa tawaran itu? Tawarannya ya pindah klub. Dari mana waktu itu? Sama Mas Bambang lagi. Oh, di Putra Salonga. Iya, ya itu hubungan masih baik. Terus kemudian di Sumatera juga ada, nggak saya Oke. ambil. Saya fokus kepada pegawai saya aja, saya mau belajar. Tapi akhirnya sempat jadi asisten pelatih Om Beko Pernah. juga ya? Terus kemudian saya menjadi pelatih kepala Persita usia 15 tahun, 3 Oke. tahun berturut juara di Banten. Kemudian asistennya Bang Eli Idris di Porda, juara juga. Kemudian saya pernah jadi pelatih kepala divisi 3 Persipan Pandeglang. Jadi asistennya Om Beni dulu. Waktu 2002 itu yang final lawan Petro itu? Saya sudah nggak aktif lagi. Oh, sudah aktif. Sudah oke. aktif lagi. Terus kemudian saya menggeluti instruktur. Oh, instruktur kepelatihan. Instruktur pelatihan di PSSI, khusus lisensi D ya. Iya, Saat itu iya. PSSI membuka khusus instruktur yang lisensi D, tapi dengan syarat minimal lisensi B. Oke. Saya sudah lisensi B. Oh, gitu. nah sekarang menjadi pejabat
di Dispora Tangerang Dispora Tangerang Selatan. Tapi sebenarnya pindah-pindah ya Om. Ya, Seperti ada jadi 5 sekda segala macam. Sekel. Sekretaris Lurah. Oh. Wakil Lurah namanya ya. Iya. Dan Care kalau di Jawa. Ya betul, Jadi care ya. Jadi pegawai negeri dan sekarang juga Esko PSSI Banten. Betul. Di 2020 ya. Sampai tahun depan. Nah, katanya punya sesuatu yang besar buat sepak bola Indonesia. Ya, sebetulnya kalau saya melihat dari perjalanan saya dari pelatih, pemain, pelatih, instruktur, ada solusi yang bisa untuk sepak bola itu sebetulnya di Impres nomor 3 tahun 2019. Cuman hanya sayangnya di Indonesia ini belum ada lembaga yang bisa membedah dan mengimplementasikan Impres nomor 3 tahun 2019 tersebut, karena tidak mudah membedahnya. Dan saya sudah berusaha membedah dan saya sudah ketemu dengan Bapak Deputi Menko PMK Pak Surat Indridasus yang beliau tanda tangan di Impres nomor 3 tersebut. Oke. Dan ternyata beliau orang Semarang. Iya. Beliau adalah anak cucunya Insinyur Suratin, Ketua Umum PSSI pertama. Ini berarti kuat banget ya secara sepak bolanya ya? Sebenarnya Impres nomor 3 itu luar biasa. Solusi sepak bola Indonesia itu tinggal siapa yang harus menjalankan dan bagaimana menjalankan. Saya sendiri yang membedah, yang fokus intens ke membedah itu siap untuk membantu PSSI maupun kementerian-kementerian yang dibawahi di Impres nomor 3 tersebut. Sambutannya di Indonesia gimana itu? Dari pelaku terutama ya, kan Om dekat dengan pelaku SSB atau apapun itu. Sebenarnya luar biasa. Hampir seluruh pelaku sepak bola di Indonesia, khususnya di grassroots, itu sebetulnya menunggu solusi, Bang. Solusinya apa? Di Impres. Karena di Impres itu menyelesaikan masalah sepak bola dari hulu dan hilir. Tidak hanya hulu aja. Kalau kita bicara pembinaan hulu, kalau kita bicara prestasi PSSI hilirnya. Dan di Impres itu hulu dan hilir terselesaikan. Bagaimana ada 5M, metodenya ada, mesinnya ada, manusianya ada, money-nya ada. Ada 15 lembaga yang bisa dikasih tugas, yang memang diberikan tugas di Impres nomor 3 tersebut. Sekarang gerak nyata untuk itu seperti apa, Om? Saya sendiri sudah melahirkan sebuah organisasi namanya BAPSPI, Badan Pembinaan Sepak Bola Prestasi Indonesia, antara pembinaan dan prestasi. Karena hierarkinya ke atas di Impres tersebut ada 12 kementerian, ada Kapolri, kemudian gubernur, wali kota dan bupati. Pelaksana di bawah adalah gubernur, wali kota dan bupati di bawah. Sedangkan di atas itu ada kementerian dan ada 12 kementerian di atasnya, tapi ada yang khusus menjalankan kompetisi, ada yang supporting, ada. Tugas pokok fungsinya jelas di Impres tersebut. Tidak bisa dilakukan parsial, sangat tidak bisa. Harus satu kesatuan dilakukan berbarengan. Karena sendiri saya punya pengalaman, saya bikin beberapa perda dan perwal. Begitu, Bang. Siap. Menarik sekali, Bang. Sangat menarik. Harus ini, yang terakhir ini harus diobrolin lebih lama lagi sih sebenarnya. Tapi karena ini terbatas oleh waktu, next pasti akan kesini lagi. Saya ganggu lagi Om Yudo, pemain yang tidak terkenal tapi cukup terkenal pola pikirnya. Mungkin nanti kita bikin sesuatu lagi, Om. Dan yang pasti bisa disebut beliau adalah bintangnya Persiko. Prinsipnya bukan berapa lama kita berkecimpung di sepak bola, tapi tinggal berapa lama lagi usia kita mengabdi di sepak bola. Itu kalimat terakhir yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama saya yang nggak main bola, nggak pintar-pintar amat gitu, tapi banyak belajar dari senior seperti Om Yudo. Terima kasih Om, waktunya sudah mengganggu. Yang pasti kita dapat cerita banyak tentang Om Yudo dan sepak bola Indonesia tentunya, dan tetap tonton Pandita Rekap Resto. Nggak subscribe nggak apa-apa, nonton aja dulu. Oke, terima kasih.